Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Baihaqi dari kelas Teknik Industri di SMK Negeri 1 Majalaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang NAT. Apa sih itu NAT? NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protocol yang bersifat private. IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, untuk jenis NAT yang pertama adalah full cone NAT atau one-to-one NAT. Jenis yang paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Jenis NAT yang kedua adalah restricted cone NAT, lebih aman daripada full cone. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Untuk yang ketiga adalah port restricted cone NAT, sama seperti extricted cone, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket IP dari dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Yang keempat adalah symmetric NAT, jenis NAT yang paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda atau IP port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. Tipe NAT. NAT tipe statis. NAT statis menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet atau outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Untuk NAT tipe dinamis, NAT menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis NAT, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Nah, untuk NAT system pool adalah kayak pengelompokan gitu, menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika Fuji atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti. Dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan. Dan kelompok pool, alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan. Baik, kita lanjut ke topologi jaringannya. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi Cisco. Kita buat yang dynamic dulu pertama-tama. Kita kasih IP address dulu di ini. Lalu kita ganti nama dulu.
Mungkin untuk pengisian IP address-nya saya akan skip karena agar tidak terlalu lama ya. Nah, untuk di sini kita interface gig 0/1, lalu kita ketik 10 karena kita pakai VLAN. Gig 10, lalu kita n encapsulation.1q 10. Lalu di sini IP address 192.168.10.1 berarti. Enter. Sorry, lupa IP address-nya. Subnet mask. Nah, di sini kita lanjut ke, nah yang ini kita ganti 20 untuk VLAN 20-nya. Lalu kita encapsulation lagi 20. Lalu IP address 192.168.20.1. Lalu masukkan subnet mask. Lalu kita exit di sini. Lalu kita di sini interface gig 0/1, lalu no shut. Nah, mungkin saya lanjutkan dulu mengisi IP address karena agar tidak terlalu lama sih ya videonya. Lalu kita lanjut konfigurasi BGP di router yang Google dulu ya. Kita exit. Lalu IP root, router BGP 1 neighbor 10.10.10.2 remote S2 berarti. Lalu kita langsung network 192.168.25.0 ya berarti mas 255. Lalu kita network lagi 10.10.10.0 untuk masnya 255.255.252. Oke, lalu kita lanjut ke router yang ISP. Kita exit dulu di sini, langsung router BGP 2. Langsung neighbor 10.10.10.1. Sorry. Sorry, harusnya remote ya, remote as 1 berarti. Lalu kita lanjut network 10.10.10.0 masknya 255.255.255.252. Lalu network lagi 11.11.11.0. Nah, di sini harusnya sudah selesai. Nah, jika sudah selesai kita konfigurasi di router yang Google dan ISP, kita lanjut kasih IP root ke yang klien. Kita exit dulu, IP root, kita kasih IP default yaitu 0.0.0.0.0.0. Lalu kita kasih IP jalur yang ini. Kita 11.11.11.1. Sudah di enter, kita langsung berarti duping 192. Kita coba dulu ya, kita tes dulu. Kita tunggu.
Ini udah 60% ya. Lalu kita coba lagi. Kita tunggu sampai 100%. Nah, ini udah 100%. Lalu kita kasih komen akses list 1 permit, lalu kita kasih IP 92.168.10.0 ya, berarti untuk VLAN yang 10. Kita tanda tanya lagi. Ini wildcard kayak yang kemarin ya, teman-teman, yang dikurang. Jadi 0.0.0.255. Nah, untuk VLAN 20 nya sama, kita tinggal ganti aja ini ya, jadi 20. Sebentar, ini kok susah ya. Kita coba langsung ganti aja 20.0, lalu kita 0.0.0.255. Nah, udah kayak gini. Kita di sini exit. Configure. Ya, di sini IP NAT inside coba inside source list 1 interface lalu kita interface gen0/0 IP NAT outside. Langsung kita gen0/1 VLAN yang 10. Lalu kita harusnya kita lupa masukin interface kayaknya. Interface gen0/0.10. Lalu kita IP NAT inside. Lalu kita masukkan lagi INT titik 20 berarti ya. Harusnya 1.20. Kita lalu masukkan IP NAT inside lagi. Harusnya ini udah selesai ya. Kita itu untuk konfigurasi yang dynamic. Lalu kita mungkin lanjut ke yang static. Kita exit dulu. IP NAT inside berarti source ada yang salah berarti tadi. Source berarti static 192.168 titik 30.2 karena pakai server yang di bawah tadi. Lalu kita tanda tanya lagi. Lalu 11.11.11.3 berarti. Karena kebetulan belum dikasih IP juga, kita coba masukin IP.
interface dulu. .30.1 berarti. Oke, udah kayak gini. Lalu kita no shutdown. Lalu kita kasih IP dulu ke servernya. Lalu kita ke klien lagi. Kita interface gig 0/2 lagi. Kita IP not inside. Oke, harusnya sudah selesai ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau tidak ada untuk mencoba ya, karena jujur saya juga masih belajar. Terima kasih kalau sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.